Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dangga Mariska Wibowo dan teman saya Pinkan Kemala Kurnia. Kami dari Farmasi 18A akan menjelaskan tentang materi yang telah kami pelajari bersama, yaitu mengenai High Performance Liquid Chromatography atau disingkat HPLC. Untuk definisinya sendiri yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau disingkat KCKT adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi, dan pemurnian. KCKT merupakan salah satu metode fisiko-kimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya dapat berupa cairan juga ataupun padatan. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT merupakan suatu metode pemisahan yang canggih dalam analisis farmasi yang dapat digunakan sebagai uji identitas, uji kemurnian, dan penetapan kadar. Titik beratnya adalah untuk analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap dan tidak stabil pada suhu tinggi, yang tidak bisa dianalisis dengan metode kromatografi gas. Banyak senyawa yang dapat dianalisis dengan KCKT, mulai dari senyawa ion anorganik sampai senyawa organik makromolekul. Untuk analisis dan pemisahan obat atau bahan obat campuran optis aktif dikembangkan suatu fase pemisahan yang mampu menentukan rasemis dan isomer aktif. Peningkatan kecepatan dan efisiensi pemisahannya terkait dengan peningkatan performa kolom yang menggunakan kolom dengan ukuran dimensi dan partikel yang jauh lebih kecil dari kolom yang dipakai pada kromatografi kolom, sehingga agar fase gerak dapat mengalir pada kolom, fase geraknya dipompa dengan tekanan tinggi. Di samping itu, kinerja tingginya dalam analisis didukung dengan adanya berbagai sistem deteksi dengan kepekaan yang tinggi yang dapat diintegrasikan dengan sistem. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. HPLC merupakan kromatografi cair yang dilakukan dengan memakai fase diam yang terikat secara kimia pada penyangga halus yang distribusi ukurannya sempit, dan fase gerak yang dipaksa mengalir dengan laju alir yang terkendali dengan memakai tekanan tinggi sehingga menghasilkan pemisahan dengan resolusi tinggi dan waktu yang relatif. Selanjutnya ada beberapa keuntungan dari metode HPLC atau KCKT. Yang pertama ada waktu analisisnya yang cepat. Cepat itu karena umumnya dilakukan kurang dari 1 jam. Banyak juga analisis yang dapat diselesaikan sekitar 15-30 menit. Dan untuk analisis yang tidak rumit, waktu analisisnya itu bisa dicapai kurang dari 5 menit. Yang kedua, resolusinya tinggi. Nah, berbeda dengan kromatografi gas, interaksi selektif dapat terjadi pada KCKT karena pengaruh yang besar dari fase diam dan fase geraknya. Selanjutnya, sensitivitas detektor. Detektor absorpsi UV yang biasa digunakan dalam KCKT dapat mendeteksi kadar dalam jumlah nanogram atau 10⁹ gram dari berbagai macam zat. Selanjutnya, kolom dapat digunakan kembali. Berbeda dengan kromatografi klasik, kolom KCKT dapat digunakan kembali. Banyak analisis yang bisa dilakukan dengan kolom yang sama, sehingga satu kolom dapat digunakan berulang kali untuk berbagai jenis sampel. Keuntungan yang selanjutnya yaitu ideal untuk zat termolabil dan volatilitas yang rendah. Zat-zat yang tidak bisa dianalisis dengan kromatografi gas karena terurai oleh suhu tinggi atau volatilitasnya rendah dan dapat dianalisis secara KCKT. Selanjutnya, mekanisme pemisahan lebih variatif. Banyaknya pilihan fase gerak dan fase diam yang digunakan, serta besarnya interaksi analit terhadap fase diam dan fase gerak memungkinkan terjadinya pemisahan dengan berbagai mekanisme. Dan untuk
keuntungan yang terakhir yaitu mudah recovery sampel. Nah, umumnya detektor yang digunakan dalam KCKT tidak menyebabkan kerusakan pada komponen sampel yang diperiksa, sehingga komponen sampel tersebut dapat dengan mudah dikumpulkan setelah melewati detektor. Setelah banyaknya keuntungan ini, metode KCKT juga kekurangan ini jika dibandingkan dengan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, KCKT memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, tidak dapat menganalisis lebih dari satu jenis sampel sekaligus. Dan yang kedua, kromatogramnya tidak dapat disimpan sebagai dokumen otentik. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT sering digunakan untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa tertentu seperti asam-asam amino, asam-asam nukleat, dan protein-protein dalam cairan fisiologis, menentukan kadar senyawa-senyawa aktif obat, produk hasil samping proses sintesis, atau produk-produk degradasi dalam sedia informasi, memonitor sampel-sampel yang berasal dari lingkungan, memurnikan senyawa dalam suatu campuran, memisahkan polimer dan menentukan distribusi berat molekulnya dalam suatu campuran, kontrol kualitas, dan mengikuti jalannya reaksi sintesis. Pernyataan berikut ini menurut Ganjar dan Rohman tahun 2007. Berikut merupakan penelitian yang menggunakan metode HPLC. Penelitian yang pertama berjudul Analisis Kandungan Aspartam yang terdapat pada minuman jajanan anak sekolah yang beredar di Makassar dengan metode HPLC. Nah, jadi aspartam ini termasuk jenis pemanis rendah kalori dan penggunaannya sudah disetujui, tetapi tetap harus memperhatikan kadar yang terkandung dalam suatu minuman. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan kandungan dan kadar pemanis buatan dan menetapkan kadar tersebut sesuai yang diterapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu 600 mg per kilogram berat badan. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi dari HPLC yang digunakan gitu. Ada fase diamnya, fase gerak, laju aliran, dan detektor yang digunakannya. Nah, untuk hasil penelitiannya bisa dilihat di sini tabel hasil kromatogram bahan baku aspartam. Jadi di sini sampelnya itu diberi nama A sampai G ya. 7 minuman dipilih untuk dijadikan sampel. Nah, pemilihan sampelnya ini berdasarkan secara acak. Secara acak di mana minuman-minuman ini yaitu yang banyak dikonsumsi anak-anak dan beredar di sekolah-sekolah gitu. Nah, ini tabel hasil kromatogram sampel minuman dengan menggunakan metode HPLC. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dari ketujuh sampel yang mengandung aspartam, hanya ada 6, yaitu sampel A, B, C, D, F, dan G. Dan kadar yang terdapat pada minuman tersebut masih dalam range dan berada di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan, yaitu 600 mg per kilogram berat badan. Dan untuk sampel E, positif tidak mengandung aspartam. Untuk penelitian yang selanjutnya, yang kedua, berjudul Analisis Kadar Pengawet Natrium Benzoat pada produk minuman berkarbonasi dengan metode HPLC. Nah, ini tujuannya itu untuk menentukan kadar pengawet natrium benzoat dalam minuman berkarbonasi dengan menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography. Fase terbalik. Nah, di sini ada spesifikasinya. Penelitiannya. Jadi di sini sampelnya itu berupa 4 merek minuman berkarbonasi yang diambil di wilayah Makassar. Sebelum dianalisis, sampel terlebih dahulu dipreparasi menggunakan Branson ultrasonik untuk menghilangkan gelembung gasnya. Gitu. Ini tabel pertama hasil pengukuran baku standarnya.
Untuk tabel kedua yaitu hasil identifikasi dan penetapan kadar natrium benzoat dalam sampel A, B, C, dan D. Nah, penetapan kadar pengawet natrium benzoat dalam minuman berkarbonasi dilakukan dengan metode HPLC fase terbalik. Fase terbalik atau disebut juga reverse phase dipilih karena natrium benzoatnya ini bersifat polar. Identifikasi natrium benzoat dilakukan dengan membandingkan waktu retensi natrium benzoat dalam sampel dengan waktu retensi baku natrium benzoat. Yang ketiga, ada penetapan kadar vitamin C dari buah cabai rawit atau Capsicum frutescens L dengan metode kromatografi cair kinerja tingkat tinggi atau KCKT yang ditulis oleh Junoarti Jubahar, Yuliana Astuti, dan Neti Soeharti. Tujuan dari penelitian ini yaitu menetapkan kadar vitamin C dari buah cabai rawit atau Capsicum frutescens L. Untuk detektornya menggunakan UV dengan panjang gelombang 264 nanometer. Untuk laju airnya lebih kurang 1 mili per menit. Untuk kolom menggunakan C18 fenomena panjang 150 mm dan diameter 4,6 mm dan loop injeksi 20 mikroliter. Untuk fase geraknya menggunakan asam asetat 0,1% dan metanol, di mana perbandingan fase gerak asam asetat 0,1% dan metanol adalah 95:5 volume per volume. Untuk hasil penelitian yaitu uji kualitatif yang dilakukan menunjukkan adanya vitamin C di dalam kristal kasar buah cabai rawit. Selanjutnya dilakukan uji kuantitatif dengan metode KCKT, baik kristal kasar vitamin C buah cabai rawit maupun vitamin C untuk pembanding. Dari hasil penelitian, dari 200 gram buah cabai rawit diperoleh kristal kasar vitamin C sebesar 202 mg atau setara dengan 0,101%. Pada penetapan kadar vitamin C pada kristal kasar buah cabai rawit, 50 mg didapatkan persen kadar rata-rata vitamin C sebanyak 0,2385 mg atau setara dengan 0,1180%, kurang lebih 0,107 dengan waktu retensi vitamin C sebesar 2.557 dan luas area 21.584.843. Pemeriksaan secara kuantitatif dilakukan 3 kali pengulangan untuk memastikan kadar vitamin C yang terdapat pada kristal kasar buah cabai rawit. Yang keempat, ada analisis kandungan vitamin E pada buah Borassus flagelliferlin menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC yang ditulis oleh Hari Widada. Tujuannya yaitu untuk menganalisis kandungan vitamin E dalam daging buah B. flagelliferlin dan melakukan validasi metode analisis terhadap sistem yang digunakan dengan instrumen HPLC. Di sini ada tabel 1 di mana ini merupakan sistem HPLC yang digunakan untuk validasi metode analisis kandungan vitamin E pada buah P. flagelliferlin. Ini merupakan hasil analisis kandungan vitamin E dari ekstrak kering dan ekstrak basah pada buah B. flagelliferlin. Dalam hasil penelitian, terdapat kandungan vitamin E dalam buah B. flagelliferlin dengan metode HPLC dilakukan menggunakan metode fase normal, karena dalam sistem ini fase diam yang digunakan bersifat polar, sedangkan fase geraknya bersifat non-polar. Detektor yang digunakan adalah detektor UV karena pada struktur vitamin E terdapat sistem ikatan kromofor yang mengabsorpsi sinar UV pada area panjang gelombang 291,5 nanometer, sehingga senyawa yang dianalisis kompatibel bagi penggunaan detektor UV.
Dalam buah beflaberliferlin terdapat kandungan vitamin E dengan kadar rata-rata ekstrak kering sebesar 3,19%, kurang lebih 0,12% dan ekstra basah sebesar 4,76%, kurang lebih 0,17%. Sistem HPLC dengan fase normal dapat digunakan untuk analisis kandungan vitamin E dalam buah beflaberliferlin. Kelima yaitu pengaruh suhu dan jumlah penyeduhan terhadap kadar kafein terlarut dalam produk teh hijau kering dengan metode KCKT yang ditulis oleh Febri Anurianti dan kawan-kawan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kadar kafein dalam teh hijau. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu HPLC dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk hasil penelitian, berdasarkan data pada tabel 4, dapat dibuktikan bahwa peningkatan suhu penyeduhan sebanding dengan jumlah kafein yang terlarut dalam sampel. Sedangkan semakin meningkatnya frekuensi penyeduhan kadar kafein terlarut semakin kecil. Untuk validasi metode, hasil uji selektivitas menunjukkan bahwa kafein dalam sampel teh hijau dapat terpisah sempurna dengan senyawa lain yang terkandung dalam teh dengan nilai RS yang diperoleh lebih dari 1,5. Kromatogram larutan standar kafein, larutan standar teh hijau, serta larutan teh hijau yang diadisi oleh standar kafein. Ini merupakan hasil dari validasi metode menggunakan uji selektivitas. Untuk uji validasi metode menggunakan uji linearitas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Dan untuk validasi metode menggunakan metode akurasi, dari hasil perhitungan uji akurasi dapat diperoleh persen perolehan kembali sebesar 104,48 kurang lebih 1,94% dengan KV sebesar 1,86%. Nilai persen perolehan kembali dan KV yang diperoleh telah memenuhi persyaratan, yaitu persen perolehan kembali sebesar 80 hingga 120% dan KV 2%. Untuk validasi metode menggunakan uji presisi, dihitung berdasarkan area kromatogram hasil penyuntikan larutan standar kafein. Dari data yang diperoleh didapatkan nilai KV sebesar 0,35%. Nilai tersebut memenuhi persyaratan nilai KV sebesar kurang dari 2% untuk sampel dengan N lebih dari 6, sehingga dapat dikatakan presisi intraday memenuhi parameter validasi. Kesimpulannya yaitu prinsip dasar HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan kepolaran, di mana terdapat fase mobil gerak dan fase stasioner atau diam. HPLC sering digunakan antara lain untuk menetapkan kadar senyawa aktif pada obat, produk hasil samping proses sintesis, atau produk-produk degradasi dalam sediaan farmasi. HPLC sebagai suatu metode pemisahan memiliki beberapa keuntungan, yaitu menghasilkan pemisahan yang sangat cepat, dapat memisahkan zat-zat yang tidak mudah menguap ataupun tak tahan panas, banyak pilihan fase geraknya, mudah untuk mendapatkan kembali cuplikan karena detektor pada KCKT tidak merusak komponen zat yang dianalisis, dan dapat dirangkai dengan instrumen lain untuk meningkatkan efisiensi pemisahan. Sedangkan kekurangannya adalah larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. Hanya bisa digunakan untuk asam organik. Harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitiannya terbatas.